Oke, kita mulai. Bila kita hari ini sambil nunggu masih ada berapa? Dua lagi yang belum bergabung. Suara saya bisa didengar ya? Terdengar, Pak. Ya, bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore dan salam sejahtera. Di pertemuan kita kali ini, seperti yang tadi saya sudah kirim di grup, kita akan mencoba mempelajari salah satu yang paling penting dari robot surveillance ya. Jadi robot surveillance kan ditandai dengan sensornya, biasanya menggunakan kamera. Nah tentunya ini saya agak bingung waktu untuk mempraktekkan ya, karena kita tidak ada di satu forum yang sama. Kalau biasanya kalau di kelas kan anak-anak saya suruh gantian untuk install di laptop masing-masing ya. Jadi ini komputer apa itu Kinect kameranya sudah saya bawa sebenarnya ini. Jadi ini bentuknya adalah kamera Kinect Xbox 360 ya. Jadi kamera ini banyak kelebihannya. Jadi biasanya kalau bukan Kinect kan hanya RGB saja. Nah ini ada kelebihannya karena dilengkapi infrared, dia bisa RGBD ya, di depth ya. Nanti mungkin saya jelaskan. Cuman ini kalau saya demokan, kalau ini saya tancap kan kamera saya mati jadinya. Jadi saya bingung ini. Jadi kalau kamera webcam apa ini kamera Kinect-nya ini saya aktifkan, dia berfungsi sebagai webcam. Otomatis kamera saya untuk komunikasi dengan Anda ini kan mati. Nah ini jadi mungkin teknisnya ya saya jelaskan konsepnya saja jadinya ya. Nanti prakteknya saya tidak tahu kira-kira di antara Anda ada yang punya kamera ini enggak ya? Di antara Anda dari 8 peserta atau 7 peserta. Ini ada yang punya kamera Kinect Xbox ini enggak di kampusnya atau di rumahnya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Saya tidak ada, Pak. Wah, kalau enggak ada mungkin enggak bisa praktek ya. Karena ini salah satu kelebihannya itu, dan kalau Anda cari di apa? Di paper-paper internasional ini banyak sekali paper yang menggunakan kata kunci Kinect ini ya. Nah makanya ini karena kelebihannya seperti itu kita gabungkan di robot. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Nggak tahu nanti suatu saat mungkin Anda bisa gunakan untuk eksperimen nanti atau seperti apa setelah Anda punya atau kampus Anda punya kameranya. Ini kita jelaskan konsepnya saja ya. Ini karena juga nggak bisa kita praktekkan. Sebentar ini saya berikan dulu. Jadi sudah saya kirim itu adalah potongan dari buku saya. Jadi dari buku saya di bab 5 kalau Anda beli ya. Ini kita bahas detail bagaimana mulai install ya kamera Kinect Xbox 360 ini. Di kamera ini dikembangkan oleh Microsoft ya tahun 2012. Tapi sampai sekarang saya kira masih banyak yang menggunakan untuk eksperimen di risetnya. Ini jadi yang dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian biasanya digunakan untuk game juga ya. Jadi banyak game menggunakan kamera ini karena dia biasanya digunakan untuk mengenali gerakan orang yang ada di depannya, memanfaatkan sensor kamera ini untuk bermain, misalnya sebagai aktor yang ada di game itu. Jadi gamenya mungkin di hutan gitu, nanti aktornya mungkin di dalamnya ada film kayak Avatar gitu misalnya, tetapi yang memerankan Anda. Jadi misalkan Anda di depan kamera ngambil pedang gitu ya, di sana nanti ngambil pedang ya. Ada berperang gitu ya berperang.
Ini cukup menarik sebenarnya, kamera ini kalau digunakan untuk bermain game dan lain-lain. Tapi kita gunakan di robot juga bisa ya, untuk mengenali objek di depannya. Kelebihan dari kamera Kinect ini ya, ini ada tiga inovasi yang dikembangkan, di situ sudah kita sebutkan. Ya secara umum untuk kamera warna ya, video warna, RGB tentunya ya, kamera video VGA berwarna, ini tentunya adalah RGB biasanya. Nah, selain itu, selain RGB, dia ada D. Nah, D-nya ini adalah sensor depth atau sensor kedalaman. Nah, ini kelebihannya apa? Ini dia karena dilengkapi proyektor infrared dan sebuah sensor monokrom CMOS yang dia bekerja bersama-sama ya. Infrared dan monokrom CMOS ini bekerja bersama-sama untuk melihat ruangan atau area dalam bentuk 3 dimensi. Ya, ini makanya D-nya itu ya. Dengan tanpa memperdulikan kondisi pencahayaannya. Jadi bisa ada siang, sore, itu masih bisa bekerja untuk menghasilkan ini tadi ya, 3 dimensinya ini. Nah, ini kelebihan dari kamera biasa atau dengan kamera-kamera yang lain. Selain itu dia juga dilengkapi dengan multi array mikrofon. Jadi mikrofon yang multi array, jadi lebih dari satu. Ini terdiri dari 4 kamera yang dapat mengisolasikan suara dari pemain dengan suara-suara lain atau noise yang ada di ruangan. Dengan demikian ini memungkinkan pemain game untuk berada agak jauh dari mikrofon dan masih dapat mengontrol suara atau voice control. Nah, ini dari mikrofonnya ini bisa digunakan untuk kalau diperlukan ya. Kalau dibuat bermain game kan Anda bisa berteriak, misalkan start, end, do, go, dan lain-lain, dia masih bisa mengenali untuk melakukan aksi. Nah, tetapi kalau untuk robot kita, barangkali yang mikrofonnya tidak terlalu difungsikan. Yang difungsikan adalah RGB-D-nya tadi ya. RGB dan D, depth. Seperti itu, kelebihan lain ini bisa dilihat dari spesifikasinya. Ini selain memiliki fitur video dan sensor kedalaman tadi, dia resolusinya adalah 640 kali 480 pixel ya. Berjalan pada 30 frame per second. Ya, dalam 1 secondnya bisa menghasilkan 30 frame. Jadi dengan jarak sekitar 1,8 meter, objek ini masih bisa didetek ya oleh kamera ini. Nah ini kalau digunakan untuk robot, 1,8 sudah cukup banyak informasi ya. Untuk memutuskan apakah harus jalan terus atau belok kalau misalnya di depan ada penghalang ya. Nah ini bentuknya, bentuk kameranya seperti yang saya bawa tadi. Jadi posisi VGA-nya ada di tengah ini. VGA kameranya, kemudian ini ada infrared proyektor dan sensor kedalaman ya. CMOS tadi ya. Ini 2 infrared dan CMOS. Nah, kemudian dia juga dilengkapi mikrofon array. Mikrofon array posisinya ada di ini. Dan ada motorized tilt, ini digunakan untuk naik agak ke atas, juga bisa digerakkan, ya ini bisa dibelokkan kiri kanan, atas, bawah. Jadi sebenarnya dia bisa bergerak karena ada motornya ini, bisa noleh kiri, noleh kanan. Jadi kalau robotnya ngadep ke depan, kameranya ini bisa noleh kiri, noleh kanan. Ini kelebihan dari kamera ini. Kemudian, nah ini beberapa penelitian yang sudah menggunakan kamera ini cukup banyak. Ini Anda bisa cek di ScienceDirect misalnya. Ini dipakai juga untuk robot berkaki 4 Starlet ini ya.
yang menggunakan sensor Kinect versi 2. Ini digunakan untuk mendeteksi pemetaan medan kasar dan penggerak. Ya. Ini tahun 2015 penelitiannya. Kalau Anda lihat, wah ini robotnya cukup mahal ini, saya kira. Ini biaya produksinya cukup mahal dan dilengkapi kamera Kinect. Nah, ini jadi Kinect ini bisa mendeteksi permukaan depannya, nanti ini bisa digunakan untuk ini menampilkan visualisasi dari stair atau tangga ini ya. Jadi anak tangga ini bisa dikenali oleh robot ini karena memanfaatkan kamera ini. Nah, jadi dia bisa ada unsur dimensi kedalamannya. Nah, dengan demikian kan robot ini bisa mempertimbangkan pada saat akan naik tangga ya. Jadi robot mau naik tangga, kalau memang memungkinkan struktur robotnya, ini kan ada kakinya, jadi dia bisa naik tangga. Nah, untuk bisa mengenali tangga ini kan memanfaatkan kamera Kinect ini. Nah, ini kelebihan kamera ini. Kalau pakai kamera lain dipastikan tidak bisa ya. Kamera lain dia akan butuh sensor-sensor tambahan yang lain. Nah, dengan Kinect dia bisa dapatkan informasi D-nya tadi ya. Kedalamannya muncul 3 dimensi dari tangga, maka robotnya bisa naik tangga. Ini salah satu kelebihan dari kamera Kinect ini. Kemudian ada lagi autonomous mobile robot yang lain. Ini penelitiannya juga memanfaatkan Kinect Xbox untuk menavigasi dan menghindari rintangan ya. Nah, bentuknya, nah ini seperti yang kemarin kita sampaikan, cuma dia programmingnya berbeda dengan kita lakukan ya. Tetapi ini idenya adalah cukup menarik, jadi Anda tidak perlu ambil pusing pakai mikro ya. Mikronya tetap ada untuk menggerakkannya ya, untuk menjalankan travel. Tetapi untuk analisis di dalamnya, misalnya Anda mau jalankan Visual Studio, Anda bisa pakai laptop langsung ya. Jadi ini laptopnya langsung ditaruh di atas robot gitu aja. Nah, sehingga bisa berjalan. Nah, tentunya dengan kamera Kinect ini, maka dia bisa lebih leluasa untuk menghasilkan gambar yang ditangkap di depannya ya. Bentuknya seperti ini, cuma bedanya dengan yang kita lakukan, dia menggunakan Visual Studio. Kalau saya lebih suka menggunakan Python ya. Ini bisa connect ke cloud juga, nah, dia memanfaatkan OpenNI ini ya. Ada di ini, tapi kita nggak pakai, kita cukup pakai Python aja. Kemudian untuk pergerakan robotnya pakai Arduino, nanti menghubungkan antara Arduino dengan dengan Python, Anda bisa lewat komunikasi serialnya. Itu sudah kita pelajari yang lalu ya. Jadi ini sudah cukup lumayan. Jadi artinya sebenarnya kalau Anda bisa mewujudkan ini bisa tidak hanya untuk kelayak sebagai untuk tugas akhir ya, ini untuk riset-riset lanjutan cukup layak. Karena nanti algoritmanya bisa diganti-ganti. Mungkin nanti kita belajar deep learning, mungkin kapan lagi bisa pakai fuzzy type 2, kapan lagi pakai n-colony, kapan lagi pakai extreme learning, kapan lagi pakai support vector machine, dan lain-lain. Jadi cukup banyak algoritma kecerdasan buatan yang bisa diterapkan di robot ini. Robotnya tetap, tapi ya logika untuk pergerakannya atau bagaimana dia memutuskan untuk berjalan, berhenti, menghindari rintangan dan sebagainya, itu bisa menggunakan banyak algoritma ya. Jadi risetnya seperti itu, dan ini sudah dengan robot yang punya saya ini sebenarnya juga sudah lumayan, sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Ini cuman biasanya kita butuh volunteer dari mahasiswa, tapi anak-anak pada saat pandemi seperti ini agak susah komunikasinya. Kalau dulu di lab, anak-anak bisa bereksperimen dengan bergantian ya di kampus. Oke, jadi inilah perkembangan memanfaatkan sensor Kinect Xbox 360 yang cukup banyak digunakan di riset.
biasanya digunakan sebagai mata robot yang bisa digunakan untuk mengenali objek dan lain-lain ya. Oke, ini yang kedua lah. Sekarang bagaimana cara melakukan proses instalasinya? Ya, ini untuk melakukan instalasi kamera ini kan harus ditancap di laptop ya. Cara instalasinya Anda butuh SDK ya, Software Development Kit, untuk supaya bisa jalan kalau Anda running di Windows misalnya ya. Anda running di Windows, kalau di Linux Anda sesuaikan, ini saya belum nyoba yang di Linux, tapi ada mahasiswa saya yang berhasil ya. Ada mahasiswa saya yang dulu pernah pinjam kamera ini, dijalankan di Linux juga berhasil. Nah, tapi yang saya lakukan ini, saya gunakan sistem operasi Windows 10 ya. Nah, Kinect ini kita butuh SDK namanya Kinect for Windows SDK versi 18. Ini yang sudah saya lakukan ya. Proses instalasinya, nah, ini pertama Anda tentunya harus download dulu. Download ini juga ada alamatnya di sini. Anda tinggal download SDK-nya. Setelah itu jangan lupa diinstal, klik kanan menggunakan administrator ya. Kemudian ada pertanyaan, do you want to load this app to make changes? Tinggal jawab yes ya. Kemudian tunggu sampai selesai. Nanti proses instalasi dia ya. Nah, ini jadi dia run as administrator. Ini gambar Kinect SDK-nya. Nah, setelah itu ya tampil seperti biasa untuk lisensi dan sebagainya, tinggal next saja atau install ya, install SDK-nya, tunggu sampai selesai. Ini di prosesnya. Nah, kalau sudah sukses instalasi SDK-nya seperti ini, maka you have successfully installed Kinect for Windows SDK. Jadi ini SDK dari Kinect Xbox 360 SDK ini sudah berhasil diinstal ya. Nah, tentunya setelah instalasi SDK berhasil, selanjutnya gimana? Nah, Anda kan biasanya laptop kita ada kameranya. Nah, ini kamera kita, atau sebelum kita mendisable kamera kita lihat dulu di device manager ya. Kita lihat di device manager, dipastikan Kinect ada ya. Jadi tampilkan seperti ini. Jadi kalau kita tampilkan device manajernya, di situ muncul Kinect for Windows ya. Tadi dengan menginstal SDK tadi akan muncul 4 seperti ini ya. Kinect for Windows-nya ada di device manager ini. Kemudian kalau dia sudah muncul berarti kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pemrograman menggunakan kamera Kinect. Nah, karena biasanya laptop kan ada kameranya, nah ini harus salah satu di disable. Jadi kalau Anda menggunakan ini Kinect, maka laptop terpaksa harus di disable ya. Masuk lagi ke device manager, cari kamera defaultnya. Ya, ini. Nah, ini punya laptop saya pakai TrueVision ini XP, laptopnya XP, kameranya TrueVision XP. Nah, ini terpaksa harus kita disable. Nah, makanya tadi kalau ini saya disable, nanti saya tidak bisa menjelaskan ke Anda untuk kuliah kita hari ini. Atau ada hilang karena harus connect ke Kinect ya. Ini makanya saya jelaskan konsepnya aja. Ini mudah-mudahan Anda suatu saat kalau sudah beli kamera Kinect-nya Anda bisa praktek juga. Ini sebenarnya kalau di kampus anak-anak saya suruh gantian install di laptop masing-masing, kemudian kita gunakan untuk analisis. Ini ya, jelas ya. Jadi kamera laptop kita disable, sehingga laptopnya nggak jalan, nanti yang jalan adalah untuk webcamnya adalah Kinect ini. Jadi Kinect ini nanti seolah-olah berfungsi seperti webcam aja ya. Jadi prinsipnya nanti mirip webcam jadinya ya.
Ya, ini seperti ini. Selanjutnya Kinect ini fungsinya seperti kamera webcam. Nah, ini kita sudah selesaikan sampai di sini. Kemudian lanjutnya ini melompat ke halaman ini sebenarnya. Jadi setelah berhasil kita install Kinect-nya ini dan sudah kita disable untuk kamera standar bawaannya laptop. Nah, kita selanjutnya butuh untuk memprogram Kinect ini biasanya kalau Anda menggunakan Python, Anda juga harus install namanya OpenCV ya. Open Computer Vision, OpenCV. Ini Anda install dulu ya. Ini tidak harus di Anaconda Prom ya, Anda install di Prom biasa itu juga bisa sebagai administrator. Jadi di command prompt itu di CMD Anda install aja. Cara installnya menggunakan perintah ini, pip spasi install OpenCV Python ya. Udah nanti tinggal ditunggu ini pip install spasi OpenCV-nya diinstal, tunggu sampai selesai ini. Ini OpenCV-nya ya. Jadi kalau OpenCV-nya sudah berhasil diinstal, akan tampil seperti ini. Nah, ini paket OpenCV Python successfully installed. Ini kebetulan yang saya pakai misalnya OpenCV Python 41230. Ini munculnya seperti ini kalau berhasil diinstal OpenCV-nya. Oke, jelas ya. Jadi nanti kita butuh OpenCV ini untuk menjalankan Python kita dan bekerja dengan computer vision, biasanya menggunakan OpenCV itu. Nah, setelah OpenCV-nya berhasil diinstal, kita masih butuh beberapa lagi library tambahan, yaitu ini, ada 3 library lagi. Kita bekerja dengan Kinect, nanti butuh namanya Python Kinect atau disingkat PyKinect. Ya, ini juga harus diinstal library-nya ini. Kita install sama caranya pakai pip spasi install PyKinect ya. Jadi sebenarnya kalau Anda bingung cara installnya di Google, Anda bisa menggunakan kata kunci pip tadi, nanti masuk ke PyPI dari punyanya Python. Jadi biasanya kan Anda pakai perintah pip di Google ya, pip spasi install, mungkin sudah muncul versi yang terbaru. Nah ini ya, pip install PyKinect di Google, nanti Anda cari yang PyPI. Nah, yang PyPI. Nah ini yang PyPI ini ya, ada tulisannya PyPorg ini. PyPorg nanti biasanya akan diperlihatkan the last version yang terbaru dari PyKinect ya. Sama mungkin ada penjelasan documentation-nya. Nah ini. Nah ini the last version-nya sudah versi 2.0 ya. PyKinect 2010. Nah, cara instalasinya cukup perintahnya seperti ini, pip spasi install PyKinect 2 ya. Ini ada copy, Anda jalankan di command prompt. Nah, ini ada penjelasannya biasanya, enggak ada. Oke ya. Jadi kita tinggal install seperti itu. Kemudian yang kedua adalah numerical Python, NumPy, ini juga perlu diinstal, nanti biasanya Anda bekerja dengan beberapa operasional aritmetik atau perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Jadi selain OpenCV, Anda butuh PyKinect dan NumPy ya. Ini diceritakan di sini, tapi sudah diinstal PyKinect dan NumPy-nya, kemudian OpenCV ya. Jadi kalau sudah tiga-tiganya ini berhasil diinstal, PyKinect, NumPy, dan OpenCV, nah kita bisa mencoba membuat eksperimen sederhana menggunakan kamera PyKinect. Nah ini programnya juga sudah ada di sini. Ini adalah program sederhana untuk menjalankan PyKinect sebagai webcam.
Ya tentunya pertama kali ada ngambil, nah ini ada NUI-nya ini juga, jadi yang di penelitian orang lain tadi Open NUI, tapi kita tidak pakai Open NUI, kita pakai PyKinex ya. Tadi kan ada penelitian orang lain menggunakan Open, oh yang tadi yang satunya ya. Tadi di atas, nah ini. Jadi sebenarnya bebas sih, ada orang lain menggunakan Open NI ini ya. Tapi kita menggunakan mana tadi? Nih, kita menggunakan PyKinex ya. Menggunakan PyKinex yang kita ambil adalah NUI-nya ini. Import NUI, yang kedua import library NumPy-nya, kemudian OpenCV-nya. Nah, kemudian kita bikin function di Python diawali def ya. Ya misalnya nama fungsinya adalah video handle function ya, fungsi untuk menghandle video. Nanti ya input argumennya berupa frame. Nah, ini input argumennya adalah frame, jadi kan dia akan bergerak ya sekian detik berapa frame. Ini frame-framenya ini sebagai input argumennya kita tangkap ya menggunakan perintah ini. Kemudian kita buat variabel video, kita memanfaatkan NumPy, kita kosongkan di lokasi pixel ini. Kan ukurannya adalah 640 kali 480 pixel ya. Terus 4 ini adalah kanalnya. Kan biasanya kita 3 ya. Kalau 3 itu kan RGB. Nah, ini kenapa 4? Karena Kinect kan selain RGB ada D. Nah, ini jadi ini makanya ada 4. Ini adalah RGBD, depth ya. Selain RGB ada depth-nya. Sedangkan ini 480 kali 640 ini adalah ukuran pixelnya. Jadi nanti setiap kali kita dapat tangkapan kamera, itu ukurannya ini. Kemudian ini tipenya pakai Win8. Udah frame, image copy bits-nya ini video ini diikuti saja ini untuk mengambil per frame-nya. Nah, kemudian untuk nampilin gambarnya pakai IMSO. Ini pakai OpenCV, IMSO ini untuk menampilkan gambarnya secara real time ya. Sudah, ini apa itu namanya function untuk mengambil video ya dari frame yang terbaca. Selanjutnya programnya kita jalankan. Kita tadi kan ambil NUI-nya kan, kita ambil NUI ini kan, NUI. NUI ini gunanya untuk apa? Ya ini untuk merantem secara real time ini. Nah, jadi Kinect-nya itu adalah kita ambil NUI secara runtime. Nah, ini di Python kita pakai plus sama dengan ini apa? Ini sebenarnya Kinect video frame ready sama dengan Kinect video frame ready ditambah apa? Ditambah 1 ya. Atau dia berjalan ini menggunakan video handle function tadi. Video handle function-nya adalah program yang ini. Fungsi untuk ngambil tangkapan kamera ini. Artinya ini secara terus-menerus ya, secara runtime. Jadi plus sama dengan ini sama dengan video handle function yang membaca terus-menerus ini. Nah, baru ditampilkan di sini streamnya OpenNUI image stream dari resolusi yang digunakan. Tipenya warna. Nah, seperti itu. Ini adalah codingnya yang sederhana. Jadi, tapi ini coding sederhana ini adalah menjadi basic dari pembacaan robot terhadap apa? Objek. Jadi menggunakan ini. Jadi program utamanya ini nanti setelah terbaca mau dianalisis pakai deep learning atau yang lain itu tinggal menyesuaikan selanjutnya ya. Jadi hasil bacaannya. Jadi yang ini adalah sudah menyelesaikan, cuma tinggal dilanjutin. Ini ya nama windownya, kemudian auto save bentuknya. Nah, jika
booleannya logikanya true, artinya ditangkap atau berhasil mengenali frame-nya. Nah, ini kita menunggu penekanan escape ya, untuk break ya, untuk berhenti ya, atau white key, apa key-nya white key ini, yaitu menunggu escape tadi. Kalau ditekan, selanjutnya kita tutup, Kinect-nya close, udah kita destroy Windows-nya. Artinya sudah bisa normal lagi rilis dari penggunaan webcam-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini sudah tidak ada kesalahan, berarti Anda sudah install semua library yang digunakan, apakah itu PyKinect-nya, NumPy-nya, kemudian OpenCV-nya, itu tidak akan error ya. Tetapi jika salah satu dari 3 library ini belum Anda install, tentunya akan error no module found ya. Modul OpenCV atau yang lain. Nah, ini program utamanya seperti ini. Nah, ini saya kira kalau ada bisa dipraktekkan ya. Nah, ini kalau ini sudah sukses tinggal dijalankan. Nah, ini salah satu contoh hasil tangkapan webcam kita atau tangkapan kamera Kinect Expose 360. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin pertanyaannya kalau nggak pakai Kinect, pakai kamera apa lagi yang lain gitu ya. Ya, ini dulu dipahami, nanti kalau Anda nggak ada kamera, ya terpaksa kita ganti dengan kamera yang lain ya. Jadi kalau Anda nggak ada kamera Kinect, seperti yang punya saya ini, kalau Anda tidak punya kamera Kinect ini, ya terpaksa bisa pakai IP cam ya, atau webcam. Atau kalau sekedar mencoba deep learning-nya, bisa menggunakan kameranya laptop. Cuman kalau diterapkan di robot, Anda cari laptop yang kamera belakang, ya. Kan kalau kameranya depan, untuk di laptop, gambarnya membaca objeknya gimana? Jadi yang tadi, ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau Anda pakai kameranya laptop, tapi kelemahannya tidak ada RD-nya, tidak ada unsur kedalamannya. Jadi kamera laptop kita atau IP cam itu kebanyakan hanya RGB ya. Tapi mungkin RGB ya bisa lah bekerja siang hari nanti ya. Ya, jadi laptop apa ini robotnya dibatasi kerjanya. Dan kalau Anda memanfaatkan kamera laptop, ini cari laptop yang kameranya di belakang. Ini kan rata-rata kita di depan. Nah, ada yang di belakang, jadi bisa depan, bisa belakang, bisa disetting. Itu kamera apa laptop yang baru. Saya cek kemarin punyanya Lenovo tipe berapa itu ada. Jadi itu kalau mau diterapkan di robot. Atau kalau enggak mau ya laptop biasa, tapi ditambahi webcam atau IP cam, ya kan. Cuma kelemahannya sekali lagi tidak ada unsur D-nya, depth-nya. Jadi hanya RGB, nanti programnya ada disesuaikan, kanalnya jadi 3, tidak 4. Mungkin beberapa contoh di internet. Tadi saya ketik, kalau Anda nggak ada ini, nggak ada web IP cam atau apa ini, tidak ada PyKinect, Anda bisa pakai IP cam ini. Kata kuncinya IP cam using Python. Nanti Anda cari di GitHub, ini cukup banyak penelitian orang-orang yang menggunakan IP cam. Tapi kelemahannya yaitu tadi tidak ada unsur depth-nya ya. Tapi minimal Anda bisa menerapkan deep learning dan lain-lain masih bisa jalan ya. Ini kalau di running salah satunya, nah ini yang ada di punyanya ini, IP Cam OpenCV ini, Anda bisa coba. Ini untuk menjalankan robot Anda menggunakan IP Cam ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Jadi itu cara menginstalasi dan menggunakan Kinect untuk digunakan sebagai webcam. Ya mirip sebagai webcam, tetapi dia tidak sekedar webcam, karena dia memiliki 4 kanal, yaitu RGB dan D.
Sehingga bisa tadi itu kalau mengenali yang ada dimensi apa 3 dimensi seperti tangga, kelihatan tangganya dan kedalamannya. Kedalaman tangga kelihatan sehingga robot misalnya berjalan di atas tangga, dia bisa ya. Kalau pakai kamera lain tidak akan bisa. Mungkin ada pertanyaan? Ini karena kita tidak di satu kelas, kalau ada di kelas mungkin biasanya sih mahasiswa saya suruh install, nanti proses instalasi di kelas juga agak lama, dia coba dan tidak tentu langsung berhasil. Biasanya mahasiswa juga ada yang gagal proses instalasinya. Jadi kadang ada yang gagal, tidak bisa jalan, tapi mahasiswa lain bisa jalan, padahal step-stepnya sama. Nah ini problem-problem di lapangan biasanya saya suruh nyari problemnya, solusinya ada biasanya ya. Ya, misalnya mungkin dari SDK waktu diinstal mungkin tidak sesuai dengan spek laptopnya dan lain-lain, tapi ada solusi biasanya di internet sampai Kinect ini bisa jalan ya. Seperti itu. Selanjutnya saya kira nanti sudah bisa mulai belajar deep learning-nya ya. Tapi saya kira minggu depan aja ya. Yang hari ini kita fokus di pemrograman kameranya ini, tapi harapan saya Anda mencoba kalau tidak ada kamera Kinect, Anda bisa menggunakan kamera-kamera yang lain ya. Contoh-contoh saya kira di internet juga cukup banyak yang menggunakan kamera lain atau kameranya laptop dan sebagainya. Cuman kalau kamera laptop dipakai di robot, yaitu Anda cari kamera yang di belakang ya. Ada, saya kira pakai kata kunci. Kemarin saya menemukan, soalnya kita juga membutuhkan laptop dengan kamera belakang ya. Ada di tipe laptop dengan kamera depan dan belakang ya. Ada laptop dengan kamera depan dan belakang, ini tipe apa? Saya nggak tahu, mungkin Lenovo tipe terbaru mungkin. Oh bukan ini, kemarin ada. Nah, ya Anda cari sendiri ya. Jadi ada, kemarin saya sudah nemukan, lupa tipenya Lenovo berapa. Laptop dengan kamera belakang. Jadi maksudnya kalau Anda tidak mendapatkan apa namanya, tidak ada Kinect, Anda cari cara lain ya. Cara lainnya bisa menggunakan kamera laptop belakang atau pakai webcam atau pakai IP cam supaya robotnya bisa digunakan. Nah, nanti Anda boleh cari di internet, ini banyak contoh-contoh kalau Anda nggak pakai Kinect tapi pakai IP cam juga ada ya. Yang digabung dengan OpenCV. Saya kira seperti itu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Fokusnya adalah Anda belajar untuk mencoba memprogram bagaimana memanfaatkan kamera ya. Yang saya beri contoh adalah kamera Kinect, di mana kelebihannya dapat 4 kanal, selain RGB juga D adalah depth, kedalaman, sehingga dia bisa memvisualisasikan seperti 3 dimensi, sehingga salah satu contohnya tadi robot menaiki tangga, dia kelebihan kamera ini di situ. Tetapi kalau Anda tidak punya, ini repotnya kalau tidak punya, Anda boleh ganti dengan kamera yang lain. Bisa IP cam, bisa webcam, atau kalau pakai kamera laptop, ya diusahakan yang kamera belakang, kan robotnya berjalan. Kalau tidak kan lucu, kameranya kan kalau di depan dia nggak bisa mengenali objeknya. Dia harus di kamera belakang. Nah selanjutnya kalau Anda sudah bisa, coba dibuat program-program sederhana secara real time. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita baru belajar algoritma pengenalan objeknya. Salah satunya bisa menggunakan deep learning ya.
Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Gimana kira-kira bekerja dengan kamera? Mungkin ada yang sudah pernah pengalaman memprogram pakai Python misalnya dengan kamera apa saja? Atau dengan kamera laptop Anda? Ada yang sudah pernah punya pengalaman? Belum ada, Pak. Gimana? Dari saya belum, Pak. Belum. Oh ya, kalau belum silakan bereksperimen dulu karena ini manfaatnya cukup banyak ya. Anda bisa ngoding kamera itu manfaatnya banyak. Itu tadi yang saya bilang untuk proses apa saja tinggal diganti algoritmanya ya. Itu sudah bisa untuk macam-macam. Ya minimal dulu ada teman kita waktu ada kunjungan Bapak Menteri, ada mahasiswa yang atau sama dosen-dosen juga membuat ya itu game interaktif tadi yang bisa kayak bermain dengan aktor di dalam game itu, tetapi dibikin sendiri programnya. Nah itu kan Anda bisa membuat skenario kayak bikin film dan sebagainya dengan peran Anda, tetapi yang muncul di laptop Anda itu adalah seperti avatar gitu ya. Tapi yang memerankan Anda, jadi lucu. Jadi kalau Anda mau melakukan gerakan-gerakan, dia juga mengikuti yang persis. Kameranya pakai kamera ini. Jadi dulu sudah pernah dilakukan dan cukup menarik ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Kita fokus mempelajari bagaimana Anda melakukan pemrograman di kamera. Harapan saya nanti di pertemuan berikutnya kita sudah bisa masuk di pemrograman algoritmanya ya, bisa menggunakan deep learning atau yang lain. Mungkin kita fokus deep learning aja, nggak masalah. Kalau nanti tidak bisa mendemokan pakai Kinect, ya terpaksa kita bisa pakai webcam atau kamera laptop kita biasa dulu ya. Nanti yang penting bisa menjalankan deep learning-nya, nanti waktu diterapkan di robotnya, Anda tinggal menyesuaikan. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas ya? Sulit membayangkan karena Anda nggak ada kameranya. Tapi Anda bisa coba pakai kamera yang lain. Nanti prinsipnya Anda bisa memprogram kamera menggunakan Python ya. Contoh-contohnya tadi saya lihatkan banyak. Jadi Anda cari di GitHub, contoh menjalankan kamera secara real time menggunakan bahasa pemrograman Python misalnya ya. Nanti Anda cari contoh-contoh, nanti insya Allah minggu depan baru kita masuk di algoritmanya. Saya kira demikian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Anda bisa lanjutkan untuk belajar pemrograman kamera dengan disesuaikan dengan kamera yang Anda miliki. Kalau Anda punya IP cam, Anda silakan gunakan IP cam. Kalau tidak punya IP cam, gunakan webcam. Webcam misalnya nggak ada juga, gunakan kamera laptop. Yang penting Anda sudah pernah bereksperimen bagaimana mengeksplor kamera Anda menggunakan bahasa pemrograman Python salah satunya, yang nanti hasilnya akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan robot kita yang menggunakan bahasa Arduino. Nah, yang pada pertemuan yang lalu kan kita sudah buat program Arduino dan Python-nya. Jadi pada saat sudah dikenali objeknya, selanjutnya Python mengirimkan perintah ke Arduino melalui serial communication ya. Itu mungkin gambarannya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu. Cukup dulu ya. Ya, nggak ada pertanyaan. Dari saya cukup. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan untuk belajar mandiri dengan menyesuaikan kamera yang Anda miliki. Intinya adalah Anda kalau bisa menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menjalankan kamera apapun yang Anda punya. Selanjutnya nanti hasil pengenalan objeknya, insya Allah mungkin minggu depan kita coba belajar pengenalan objeknya menggunakan algoritma salah satunya deep learning. Nah, baru kalau sudah kita gabung dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengkomunikasikan hasil pembacaan Python ke Arduino.
Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.